Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Majelis Taklim Istiqomah Qalbu Wahid, yang saya hormati ibu-ibu jamaah Majelis Taklim serta bapak-bapak yang mengikuti kajian ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kitab Al-Hikam yang menata hati kita dalam berkomunikasi kepada Allah, dalam berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan makhluk. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita untuk dapat mengamalkannya. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada panutan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau, jejak lahir beliau dengan mengikuti syariat beliau, jejak batin beliau dengan mengikuti apa yang beliau ajarkan tentang bagaimana kita berhubungan, hati kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau juga kelak. Untuk kurang memperhatikan saya misalnya, kurang memperhatikan kita, imfifika kalutfi ini, Allah kurang sayang kepada saya misalnya, angkodrihi terhadap takdir yang ditentukan kepada seorang, fadzalika maka hal itu likusuri nadrihi karena pendeknya pandangan dia kepada Allah. Ini dari Syekh Ibnu Athaillah. Dulu sudah dijelaskan ada beberapa kisah. Waqala Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu an, berkata Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu an, annahu, bahwa sesungguhnya Allah, ini salah satu dari pendapatnya seorang ulama, lam yarfa'ka bi a'malika ila maqamatin muqarrabin fayujiduka mawajidal arifin. Bahwa sungguhnya kadang-kadang Allah itu tidak mengangkat seseorang, tidak mengangkatmu karena amalmu pada derajat-derajat tertentu, tapi di sisi lain akhirnya Allah akan mempertemukan kamu hakikat, akan pertemukan kamu hakikat dalam mengenal Allah. Artinya gini, kadang-kadang asumsi kita kalau kita menjadi orang soleh, ya, bahasanya lek pengen uripmu enak ya, lek pengen nandur apik ya, untuk panen sing apik kudu nandur apik. Itu asumsi umum seperti itu. Kalau kamu ingin menjadi orang yang mulia, kamu ya harus soleh, harus tekun ibadah, harus dekat dengan Allah dan seterusnya. Nah, kadang-kadang Allah nggak berkehendak seperti itu. Sudah sholatnya tekun, ibadahnya tekun, kok ujian terus melanda. Ini Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyaba asaka rabbuka maqamam mahmuda. Sebagian malam maka kamu bertahajudlah dengan bentuk sholat sunnah. Asa ayyaba asaka, siapa tahu Allah akan mengangkat derajatmu pada derajat yang terpuji. Ini fadilah sholat tahajud banyak sekali. Dimudahkan dalam setiap urusannya. Ini ketika kita melihat keutamaan sholat tahajud, kemudian cahaya di wajahnya akan terlihat menjadi cahaya orang soleh, dan banyak itu fadilahnya di dunia.
Yang jelas di akhirat itu pasti. Maqamah mahmudah itu kalau di tafsir awalnya memang adalah surga. Tapi beberapa fadilah yang lain dengan urusan dunia, hikmah sholat tahajud itu luar biasa. Tetapi kadang-kadang Allah nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Wah, kalau saya ingin menjadi orang sukses ya saya tahajud. Sudah tahajud bolak-balik kok panggah ujiannya terus melanda, panggah tetap miskin dan macam-macam. Lah, ini memunculkan penataan batin kita sehingga kalau kita tidak paham, akhirnya ya Allah, ternyata saya sudah tahajud gini masih belum diangkat. Lah, memunculkan hati sedikit suudzon kepada Allah. Ini yang bahaya. Makanya kita suatu saat Rasulullah menyampaikan kepada sahabat untuk optimis, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, ini itu dan macam-macamnya. Suatu saat mengingatkan lagi bahwa di balik yang kita lakukan masih Allah akan menilai apa yang kita lakukan sudah pantas. Ini penilaian Allah. Kita nggak bisa menilai. Kita nggak bisa menilai tahajud kita akan mengangkat derajat kita di dunia. Kita nggak bisa menilai keistiqomahan duha kita belum tentu mengangkat kebaikan kita di dunia. Tidak bisa menilai. Allah punya penilaian tersendiri sehingga Allah masih harus menguji hambanya dengan berbagai macam ujian, bahkan ujiannya sampai akhir hayat. Hatinya masih bisa tetap bergantung kepadaku apa tidak, hatinya masih tetap bisa istiqomah kepadaku apa tidak. Ini yang Allah perlihatkan nanti kepada kita. Makanya saya juga ini belajar dari apa yang saya alami. Jadi ketika saya sampaikan dulu bahwa iman bisa meningkatkan imun, memang ketika kita sholat bagus, keadaan tubuh kita, iman kita akan meningkatkan imun kita. Ketika kita puasa, Rasulullah bersabda, sumu tasihu, puasalah, kamu akan sehat. Ya sehat. Tapi kadang-kadang itu membuat kita lengah. Ada celah lain yang akhirnya Allah memberikan ujian. Jadi mungkin sedikit saya sampaikan ketika saya terpapar positif COVID itu, ketika dicek semua tensi darah normal, semua normal, bahkan sehat, tapi ternyata ada celah yang Allah berikan, mungkin karena terlalu positive thinking kepada Allah, melupakan bahwa ada Allah bisa masih menguji kita. Ini yang harus kita pahami. Sehingga orang yang berbuat baik belum tentu nanti hasilnya baik. Maksudnya hasil dunianya, kalau akhirnya pasti. Karena memang yang Allah janjikan semua yang kita lakukan di dunia ini untuk akhirat. Dunia hanya ikut. Nah, kadang-kadang kita, asumsi kita sudah yang dipikirkan dunia. Akhirnya sudah pasti diberi, tapi akhirnya dipikirkan dunia. Dunianya nanti apakah saya dibalas apa tidak? Lah ini ada keyakinan dibalas, ternyata masih diuji. Tujuannya Allah memberikan seperti itu, fayujiduka mawajidal arifin, supaya kamu lebih mengenal Allah lebih dalam. Allah itu bukan hanya bersifat Rahman, Rahim, Wahhab. Kadang-kadang kan yang kita baca setiap saat kan, misalnya kalau diberi amalan para kiai itu, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Amalan enak-enak. Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak supaya diberi rezeki. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Lupa bahwa Allah syadidul iqab. Lupa bahwa Allah masih al-mudhillu, memberikan kehinaan kepada seseorang. Jadi memang amalan di Asmaul Husna itu, amalan Asmaul Husna itu, yaitu yang dipilih ya Wahhab, ya Rozak, ya Latif. Sing enak-enak, hubungannya dengan rizki, hubungannya dengan kemudahan kita di dunia. Gak ada diberi ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar. Allah maha memaksa, ya Jabbar, ya Jabbar. Gak ada. Ini
Allah seperti itu. Jadi kita harus paham di Asmaul Husna itu bukan hanya Allah bersikap welas asih, pemberi dan ini kepada kita, tapi juga Allah maha memaksa, maha harus ya Jabbar, kemudian ya Qahar, ya Mudhilu menghinakan, dan banyak ya Qabid. Allah menggenggam, artinya enggak memberikan sesuatu kepada seseorang bisa. Apalagi di Quran, innallaha syadidul iqab, Allah maha pedih dalam menyiksa. Ini yang sering dilupakan. Ya memang enak kalau pas ngaji fadilah tok, seneng semangat. Tapi melupakan ini. Lah, maka dari situ Allah memberikan supaya kita lebih mengenal Allah, maka kenalilah sifat Allah yang lain yang kita harus lebih hati-hati. Allah maha menguji, Allah maha memberikan sesuatu yang gak enak kepada kita, pasti itu ada. Sehingga fayakunu maziduka minhu a'malal qulubil lati yastamilu biha kullu mahbubin matlubin. Sehingga kalau kalian sudah mengenal, kalau sudah merasakan ujian yang diberikan Allah dan kalian mampu terus menjalaninya dengan tetap istiqomah ibadahnya, maka dari situlah Allah akan menambah keyakinan amal hatimu agar engkau menjadi seorang yang dicintai oleh Allah dan menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah, menjadi orang yang baik. Makanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Idza ahabballahu abda ibtalahu." Jika seseorang mencintai seorang hamba, ini tidak hanya memberi, tapi pasti yang pertama ibtalahu, Allah menguji seorang hamba itu. Nabi Ayub dari orang yang kaya diuji menjadi orang yang sangat miskin. Kemudian bisa melewati dengan keistiqomahan beliau, mengangkat lagi derajatnya Allah, derajat Nabi Ayub. Nah ini sehingga salah satunya yang diberikan li'annal qanaatah, maka dalam menerima semua pemberian Allah, jadi kita memang harus ada optimis, ketika berbuat baik pasti dibalas baik oleh Allah. Tapi keoptimisan itu harus diikuti siap menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Siap menerima apapun, meskipun kita telah berbuat baik, tapi harus ada kesiapan menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Hati kita nanti akan diuji, apakah masih istiqomah atau berkurang atau bahkan melupakan Allah. Ini yang bahaya. Maka yang pertama, ditata hati kita menjadi hati yang mau menerima dulu semua pemberian Allah di dunia ini, meskipun kita terus berbuat baik. Karena dengan menerima ini menunjukkan bahwa kita li'annal qanatabi halul mukini, bagi seorang yang tetap yakin kepada Allah. Kalau udah yakin kepada Allah itu yakin Allah memberi kita, tapi juga harus ada keyakinan Allah juga harus siap, kita harus siap dan yakin Allah akan menguji kita entah apapun bentuknya. Ini sehingga dengan demikian wal unsabihi maqamul muhibbi waridho, dan kita tetap hati kita harus lunak di hadapan Allah. Jadi jangan sampai ada sedikit pemberontakan sedikit pun di hati kita kepada Allah. Makanya diberi sakit dikit sudah mulai berontak kepada Allah, diberi ujian dikit sudah hatinya mulai berontak kepada Allah, meskipun berontaknya sekedar keluhan. Makanya kalau dulu sampai di pertemuan yang lalu diceritakan Imran bin Husain itu sakitnya 30 tahun tidak pernah mengeluh, sampai dibuatkan lubang di tempat tidurnya itu, tidak pernah mengeluh. Itulah yang akan mengangkat derajat kita. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat, qad ruwiya fi ba'dil akhbar, diriwayatkan di dalam beberapa di sebagian hadis, waktu itu diceritakan anna Yunusah wa Jibrilah alaihi wassalatu wassalam, diceritakan bahwa Nabi Yunus waktu itu jalan bersama dengan malaikat Jibril.
Kemudian iltaqoya, mereka bertemu berdua. Kemudian Nabi Yunus bertanya kepada Jibril. Faqala Yunus li Jibril, dallani ala a'badi ahlil ardi. Tunjukkanlah kepadaku. Ini satu cerita bahwa orang yang paling dekat dan paling menghamba kepada Allah gak mesti orang yang selalu tahajud, selalu duha, selalu puasa, tidak mesti. Ini diceritakan, tunjukkan kepadaku Jibril, dari umatku ini mana yang paling ahli ibadah di hadapan Allah pada saat ini. Fa'ata bi ala rajulin, fa'utiya bi ala rajulin, kemudian malaikat Jibril mengajak dia kepada seseorang, kota al-judam yadaihi wa rijlaihi, kepada seseorang yang terkena penyakit lepra saat itu. Jadi tangan sama kakinya sudah putus semua karena kena lepra. Qala wa'id huwa yaqulu matta'tani bihima haitsu syi'ta wa salabtani hima haitsu syi'ta. Kemudian seseorang ini dia mengatakan, "Dah, engkau menganggapku baik, tetap memperhatikanku meskipun keadaan seperti ini, terserah. Engkau mau menyalibku, terserah," dan seterusnya. Akhirnya dikatakan oleh malaikat, "Ya bir, ya wasul, hei orang yang baik, hei orang yang telah mencapai Allah." Lah, akhirnya Nabi Yunus protes. Akhirnya dikatakan oleh Jibril, inilah orang yang paling ahli ibadah, inilah orang yang paling terbaik ibadahnya saat ini di bumi ini. Ini menyampaikan kepada Nabi Yunus. Faqala Yunus, dan Nabi Yunus berkata, "Ya Jibril, wahai Jibril, innama sa'altuka anturiani sawaman qawaman." Nabi Yunus ini ingin mencari seseorang yang paling ahli sholat, paling ahli puasa. Ya Jibril, saya ingin diajak ke orang sekarang yang paling soleh, paling baik, yang puasa terus menerus, yang sholat terus menerus, yang qiyamul lail terus menerus. Pokoknya yang paling, kok malah saya dipertemukan dengan orang seperti ini. Kata Jibril, ini yang paling sekarang pada saat ini oleh Allah dihitung seorang yang paling hamba, paling dekat dengan Allah. Ini dari kisah ini, bahwa akhirnya diceritakan qala inna hadza kana qoblal bala hakada. Maka hal ini untuk mencapai menjadi seorang yang selalu berpuasa, selalu nanti qiyamul lail dan terus ibadahnya kuat, harus salah satunya melalui proses seperti ini. Inna hadza kana qoblal bala. Lah dari situlah akhirnya kesimpulannya Jibril menunjukkan kepada Nabi Yunus bahwa orang yang paling ahli ibadah tidak mesti orang yang selalu ke masjid, tidak mesti orang yang selalu berpuasa, tidak mesti orang yang selalu melakukan kebaikan. Dan ternyata orang yang paling mendapat ujian berat dan dia sanggup menerima ujian itu dengan tetap beryakin kepada Allah dan menerima serta tetap menjalani ibadah, maka itulah orang yang paling ahli ibadah. Ini ditunjukkan. Artinya bahwa mengajarkan kepada kita saat ini, yang pertama, kita yang sudah baik jangan merasa baik. Belum tentu, karena tadi ternyata yang lebih baik dari itu adalah orang yang kelihatannya keadaannya seperti itu, ternyata dia yang paling ahli ibadah. Ibadah kita ini yang pertama. Yang kedua, ibadah kita ini juga belum tentu akan mengangkat derajat kita di dunia. Kebaikan kita, jadi bahasa umumnya, lek pengen tandur sing lek pengen manen sing apik kudu tandur sing apik. Ini yang jelas pastinya di akhirat. Tapi di dunianya belum tentu. Di dunianya belum tentu. Maka kembalikan semua dalam setiap ibadah kita hanya pasrah kepada Allah,
hanya kembalikan lagi bahwa saya beribadah karena memang ibadah. Saya beribadah kepada Allah karena memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya beribadah kepada Allah hanya ingin menjalankan perintah sebagai seorang manusia yang wajib beribadah. Urusan nanti Allah akan membalas ibadah kita dengan kebaikan, kembalikan itu urusan Allah. Urusan Allah nanti akan menguji kita dulu juga itu kembalikan urusan Allah. Kita punya peluang ibadah, setelah itu peluang kita yang kedua adalah berdoa. Agar seandainya Allah memberi ujian, maka ujian yang akan memberikan hati kita semakin baik. Seandainya Allah memberikan balasan kebaikan di ibadah kita, maka kebaikan, balasan kebaikan itu yang akan menambah hati kita semakin baik. Jadi jangan sampai kita terjebak setelah kita berbuat baik, ahli sedekah, ahli puasa, ahli qiyamul lail dan lain-lainnya. Kemudian kita positive thinking, pasti nanti dibalas kebaikan, tapi kita juga harus siap bahwa kita masih harus siap diuji dulu. Ini yang harus kita pahami. Karena kalau kita nanti sudah euforia urusan kebaikan kita di dunia nanti, wah saya dengan tahajud kok merasa gini enak dan terus-terusnya. Saya dengan sedekah ini macam-macam. Jadi fadilah-fadilah yang disampaikan para ulama itu hanya untuk memotivasi kita lebih giat, lebih taat, lebih dekat kepada Allah. Untuk memotivasi. Karena fadilah itu belum tentu diberikan di dunia. Ini yang harus kita pahami. Makanya kalau kita beribadah akhirnya kita diperintah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a. Tidaklah kita diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlishina, memurnikan hati kita. Jadi suatu saat kita harus beribadahnya, boleh suatu saat kita beribadah karena ada fadilah yang diharapkan. Fadilah ini keutamaan yang nanti menjadi harapan kita memperoleh kebaikan. Yang kedua, boleh kita beribadah karena ada rasa takut dari keburukan. Namun suatu saat perlu hati kita menata ibadah kita hanya karena saya seorang hamba, hanya karena saya seorang yang punya kewajiban mengabdi beribadah kepada Allah. Ini yang perlu penataan batin kita, sehingga kalau kita hanya berpikir fadilah keutamaan dalam ibadah, maka ketika kita diberi ujian nantinya tidak siap. Ini yang harus kita pahami jadi mukhlisin, keikhlasan. Mukhlisina lahuddin, memurnikan dalam kita beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan agama kita, hunafa'ah, dan terus berusaha lurus dalam kita beribadah, hati kita. Ini penataan kita dalam keikhlasan. Karena ketika kita memahami bahwa ibadah itu hanya nanti akan pasti memperoleh kebaikan, maka nantinya kita bisa muncul sesuatu yang terus harapan nggak datang harapannya, akhirnya menjadikan kita putus asa kepada Allah. Makanya kita berusaha terus 3 hal, maksudnya 3 niat hati kita. Suatu saat muncul boleh, tapi harus ada satu waktu atau 1 detik, 2 detik dalam sholat kita, ini dalam ibadah kita, ini saya karena sebagai hamba saya beribadah kepada Allah. Urusan selanjutnya adalah biar Allah yang mengatur tentang saya di dunia saya maupun di akhirat saya. Nah ini dari makalah pada pagi hari ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ma min muslimin yusibuhu adzan mim maradin fama siwahu illa hattallahu ta'ala anhu bihi sayyiatihi kama tahuttu syajarata awraqaha. Wa dzakara al-Bukhari wa Muslim aidan min hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yashaku bi syaukatin fama fawqaha illa kutibat lahu darajatun wa muhiyat anhu biha khati'atun. Rasulullah bersabda, jadi mengapa, jadi intinya kita diberikan mengapa kita dalam berpikir untuk dekat kepada Allah tidak mesti harus melalui ibadah lahir kita yang kita lihat keseharian, puasa, sedekah, baca Quran dan lain-lainnya. Mengapa kesabaran kita dalam menerima musibah tadi, tetapnya hati kita dalam menerima musibah, tetap menjalani ibadah. Kenapa itu bagian dari orang yang, kalau di cerita Nabi Yunus tadi, orang yang paling beribadah kepada Allah, paling dekat. Sabda Rasulullah, jika seseorang muslim memperoleh sakit atau musibah lain, fama siwau illa hattallahu ta'ala, maka Allah akan menghapus banyak keburukan-keburukannya. Kama tahuttu syajarata awraqa, seperti gugurnya daun-daun dari satu pohon. Ini kemudian riwayat Bukhari Muslim juga Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, ma min muslimin yashaku bi syaukatin fama faqaha illa kutibat lahu darajatun wa muhiyat lahu anhu biha khati'atun. Jika seseorang memperoleh musibah, sakit dan semacamnya, atau yang lebih dari itu, maka Allah akan mencatat dia satu derajat dan menghapus dia satu dosa, satu kesalahan. Artinya bahwa ibadah kita kepada Allah bukan hanya yang terlihat baik-baik saja. Saat memperoleh musibah, saat memperoleh keburukan, saat memperoleh kita mengalami sesuatu yang enggak enak, ini ternyata bagian dari ibadah. Dengan kita sabar, tetap menjalani seperti bagaimana Nabi Ayub, tetap menjalani seperti ceritanya Nabi Yunus tadi saat bertemu dengan seorang yang berpenyakit lepra, dan ternyata dia menjadi seorang yang paling ahli ibadah saat itu di bumi saat itu. Ini makanya kita kembalikan, siap menerima pemberian Allah dalam bentuk apapun. Makanya kan Rasulullah kalau kita ngaji dan kita menjadi orang beriman, ini amrul mu'mini kulluhu khairun. Perkaranya orang mukmin ini semuanya baik. Kita dasari perkaranya orang beriman itu dengan kita beriman yang sebenarnya, maka semua perkaranya baik. Fa in asobahu khairun syakara, ketika dia memperoleh kebaikan dia bersyukur. Wa in asobahu syarrun sabara, maka jika dia memperoleh musibah keburukan, maka dia bersabar. Nah, ini dua perkara yang memang dua ini. Makanya kita siap, dua-duanya harus kita siap menerima dari Allah, yang kenikmatan maupun yang musibah kita harus siap menerima. Namanya itu qanaah hati kita. Dan siap dengan kesabaran itu tetap pada jalan Allah. Sehingga Allah berjanji, innama yuwaffas sabiruna ujurahum yaumal qiyamah. Allah akan menyempurnakan pahalanya orang-orang yang sabar. Semakin banyak ujian, maka kesabaran yang dituntut kepada kita tetap pada jalan Allah, maka disitulah pahalanya akan semakin disempurnakan. Karena pahalanya disempurnakan artinya Allah semakin mendekat kepada kita, karena akhirnya bisa benar-benar mengangkat derajat seseorang karena musibah yang dialami,
karena sesuatu yang dialami. Sehingga kita nggak perlu suudzon sedikit pun kepada Allah. Semua yang Allah berikan kepada kita ini agar kita selalu waspada. Ya, masalahnya kan sering muncul di dalam diri kita. Ini yang saya alami. Saya sudah puasa, sudah misalnya qiyamul lail. Ini saya pasti sehat. Ya memang sehat, tapi ada celah lain, akhirnya Allah menguji. Ojo sok. Jangan sombong. Meskipun di hati lah. Jangan sombong. Gila saya cari celah yang lain, kamu bisa mengalami seperti ini. Seperti itu. Jadi kembali penataan hati kita dengan kebaikan kita, jangan sedikit pun ada kesombongan. Sedikit sombong, macam-macam, akhirnya disitulah munculnya ujian Allah yang tidak dapat kita tolak lagi. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Ini di hadis riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah inginkan seseorang itu baik, yusib minhu, pasti Allah akan memberikan musibah kepadanya. Jadi musibah, ujian yang kita alami karena bentuk bukan Allah tidak sayang kepada kita, bagian dari Allah sayang kepada kita supaya kita bisa lebih dekat kepadanya. Dan seharusnya saat kita menerima ujian, memang kita harus, disitulah peluang kita untuk dekat kepada Allah. Karena kalau sudah berinteraksi dengan yang lain, biasanya tadi penyakit hati itu muncul. Kalau berinteraksi dengan yang lain itu penyakit hati muncul. Orangnya baik. Dia mungkin kalau dia memang seorang dermawan. Tapi disitulah penyakit hati muncul. Yaitu kesombongan, ujub, dan macam-macamnya. Itu pasti muncul. Termasuk ketika dia seorang yang berilmu, menyampaikan ilmu, berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan jamaah, penyakit hati muncul. Sedikit ada kesombongan dan macam-macamnya, riya, sum'ah. Akhirnya tujuannya Allah menguji. Biar dia berhubungan langsung dengan Allah. Diuji kan berarti nggak berhubungan dengan orang lain, hanya dia dengan Allah. Saat itulah peluang untuk evaluasi, peluang untuk menata hati, peluang untuk selalu dekat dengan Allah dan berdoa terus meminta. Maka dari sinilah tujuannya Allah memberikan ujian kepada kita. Jadi untuk introspeksi dan evaluasi bagaimana kita lebih dekat dengan Allah. Karena nantinya pasti Allah akan memberikan kebaikan, entah kebaikan itu apa bentuknya, kembalikan lagi kepada Allah. Di riwayat yang lain, wa fi hadits Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Masya Allah, ini apa? Babnya juga enggak menyangka, artinya ini memang bagian dari Allah mengingatkan saya juga. Perumpamaan orang yang sakit, idza bari'a wa sa'a min maradihi kamasalil burdati taqau fis samai fi safaiha wa launiha. Ini sabda Rasulullah. Perumpamaan orang yang sakit kemudian dia sabar dalam sakitnya. Sabar itu ditunjukkan dia tetap mau menjalankan apa yang jadi kewajibannya kepada Allah. Bukan ketika seseorang itu menerima musibah atau sakit, sabar. Bukan hanya sabar, bukan gini, sabar, bukan. Sabar cirinya tetap istiqomah apa yang dia lakukannya. Ini. Jadi tetap sholat, tetap ini. Nah itu namanya sabar yang dimaksudkan. Idza bari'a, kemudian ketika selesai wasohah dan sehat, mimaradi dari sakitnya,
Kamasalil burdati taqau fi samai fi safai waloniha. Itu bagaikan air embun yang masih murni yang turun dari langit dan masih dalam keadaan jernih dan dalam keadaan murni. Artinya ketika seorang itu menerima musibah, apapun musibah ini hanya digambarkan sakit. Digambarkan sakit. Apapun musibah itu, dia dalam menerima musibah itu mau menjalani perintah Allah tetap istiqomah, berusaha tetap istiqomah, maka ketika selesai musibah itu selesai, termasuk ketika sakit itu kita sembuh, maka dia bagaikan air embun yang masih murni, artinya hak dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menimpa kita dari berbagai macam musibah merupakan kafarat atau tebusan dosa-dosa kita di masa lalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa dzakara al-Bukhari, masih beberapa hadis. Wa dzakara al-Bukhari, menyebutkan Imam Bukhari wa Muslim rahimahumullah, min hadis Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Waktu itu annamra'atan, ada seorang wanita saudaah, kulit hitam, ada seorang wanita kulit hitam, orang negro, atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, kemudian ini bermohon doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini asra'u wa ini angkashifu fadlullaha li. Qala, Rasulullah bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autillaha ayu afiyaka qalat asbiru. Waktu itu ada seorang wanita negro datang pada Rasulullah. Wanita ini punya penyakit epilepsi. Ini epilepsi, setiap kali epilepsi otomatis auratnya terbuka, meminta doa kepada Rasulullah untuk disembuhkan. Rasulullah memberikan pilihan, pilih yang mana. Jika ini pilih yang mana, jika engkau sabar ketika menerima penyakit ini, terus engkau jalani, maka memperoleh surga. Jika engkau berkenan, pilih yang mana, aku akan berdoa kepada Allah dan agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Maka wanita ini memilih asbiru, saya memilih sabar saja. Qalat, fa inni angkasih, tapi saya mohon karena saya tidak ingin terbuka aurat saya saat epilepsi. Fad'ullah, saya mohon kepadamu ya Rasulullah, doakan kepada Allah Allah kasyifah fada'alaha ila ghairi dzalika. Sehingga Rasulullah berdoa mendoakan penyakitnya tetap, tapi setiap kali epilepsinya kambuh itu enggak sampai terbuka auratnya. Nah, ini dari hadis Bukhari Muslim ini menunjukkan bahwa kita harus menyiapkan hati kita menerima apapun pemberian Allah kepada kita, yang kita suka maupun yang tidak. Karena memang Allah memuji kita, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Aku menguji kalian dengan kebaikan juga dengan keburukan. Semua jadi ujian. Maka kebanyakan ketika diuji kebaikan masih bisa banyak yang istiqomah, tapi ketika sudah diuji keburukan, ini yang kebanyak yang kurang sabar. Ciri kurang sabarnya paling tidak mengurangi kadar keimanannya, mengurangi kadar ibadahnya. Maka dari sini tuntutannya adalah tetap istiqomah. Nah, ini dari bab ini. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini Allah selalu memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga hati kita benar-benar dijadikan
hati yang murni dalam beribadah kepada Allah, bersyukur ketika menerima kebaikan, sabar ketika menerima musibah. Mungkin sebelum ditutup ada yang ditanyakan, karena apa yang kita alami dalam menata hati ini memang berat. Jadi kita dituntut plus minusnya harus siap, menerima plusnya siap, menerima minusnya siap, sehingga hati kita akhirnya benar-benar menjadi hati yang mengenal Allah, bahwa kebaikan dan keburukan yang dari Allah tidak ada yang buruk, semua adalah baik. Mungkin ini yang saya tanyakan ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersolat. Seperti sholat itu kan membutuhkan gerakan. Nah, suatu misal waktu sholat itu mata dipejamkan itu kan juga tidak boleh. Nah, tidak bolehnya itu hukumnya bagaimana? Makruh apa bagaimana? Yang pertanyaan kedua, bagaimana cara mengingatkan atau menyadarkan keluarga yang punya sifat sangat sombong, sering diingatkan tapi begitu tetap sombong. Bagaimana cara menyadarkan? Sekian, terima kasih. Yang pertama, saat sholat memejamkan mata itu hukumnya makruh, bukan tidak boleh, artinya makruh. Ini kembali ke hati. Memang sebaiknya, makanya Rasulullah mengajarkan itu melihat di satu titik dan tidak melihat tidak memejamkan mata. Jadi kan Rasulullah tidak memejamkan mata dan melihat di satu titik agar kita bisa lebih istiqomah. Lah kadang-kadang itu orang kalau enggak memejamkan mata merasa enggak usyuk. Masalahnya bukan karena itu, masalahnya kita kurang sempurna dalam kita menata hati kita. Yang kedua itu karena Rasulullah mengajarkan melihat di satu titik, enggak boleh kita melirik kanan kiri, ini penyebabnya. Kadang-kadang ya kita kalah dengan ketika kita mata kita terbuka, akhirnya tidak melihat satu titik. Ini penyebab ketidakhusyuan. Maka hukumnya makruh. Yang kedua, ini memang sifat sombong itu kalau diingatkan memang nggak bisa. Kalau sifat sombong itu bisanya didoakan. Kita mendoakan orang lain itu nggak rugi kok. Mendoakan orang lain nggak rugi. Rasulullah SAW bersabda, makanya idza da'a ahadukum li akhihi bidhahril ghaibi qalatil malaikatu falaka mislu. Jika seseorang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia, maka malaikat berkata walaka mislu, maka bagimu juga memperoleh bagian dari doa itu. Artinya kita mendoakan orang lain itu, pertama doa itu kembali pada kita. Yang kedua, kita mendoakan orang lain itu adalah bagian dari kita membentuk tali persaudaraan semakin kuat. Jadi nggak ada jeleknya kita, siapapun itu kita doakan. Siapapun itu kita doakan. Kita sebut satu persatu, kita ingatkan, maka disitulah kita akan semakin memperkuat tali hati kita dengan satu dengan yang lainnya. Dan makanya kalau orang ini mungkin contoh yang agak nyeleweng sedikit dari pembahasan. Ini sedikit contoh aja. Sedikit contoh. Ini ya Pak Fuad ini ketika di pondok dulu itu, kalau suka seseorang itu cukup di-Fatihai. Itu di-Fatihai yang banyak, pokoknya siapa di-Fatihai, didoakan, akhirnya sekeras apapun hatinya, ini akhirnya luluh. Itu memang kekuatan mendoakan orang lain itu siapapun itu. Ini mendoakan orang lain. Makanya kalau di bahasa pondoknya mahabbah itu ya kan bahasa umumnya, tapi sebenarnya adalah mendoakan. Ini salah satunya seperti itu.
apakah itu diterima atau tidak, itu apakah betul seperti itu, Gus? Oh, dan juga seperti ini ada di dalam surat apa saya lupa. Tidaklah kamu dikatakan beriman, maka akan diberi cobaan. Gimana, Gus? Yang jadi Rasulullah ketika bertemu dengan sahabat, tipe-tipe sahabat itu macam-macam. Ada tipe seperti pedagang sebutannya, seperti pedagang, berpikir bagaimana memperoleh untung. Ini tipe, karena ketika tipe seperti itu, Rasulullah menyampaikan tentang ibadah yang kita lakukan, ini tentang pahala yang akan diterima. Ini tipe sahabat yang pertama. Tipe sahabat yang kedua adalah tipe seorang budak, seorang hamba sahaya. Sehingga kalau tidak menjalani perintahnya takut dipecat. Ini takut dipecat, takut. Nah, semacam ini yang dibolehkan, sehingga dalam beribadah tadi, satunya mengharap pahala, satunya takut dosa, satunya takut neraka misalnya. Hanya yang ketiga inilah tipe-tipe sahabat pilihan, yaitu dan itu memang beda-beda karena kita sama, kita sendiri, kita masing-masing dari kita itu suatu saat bisa mengalami seperti pedagang dalam kita beribadah, bisa mengalami seperti karena ketakutan dari penyakit, ketakutan dari neraka dan macamnya. Suatu saat bisa mengalami hati ini hanya kita ingin beribadah kepada Allah, hanya ingin memperoleh perhatiannya, hanya ingin memperoleh kasih sayangnya. Urusan diberi dan tidak, kembalikan lagi kepada Allah. Ini tingkatan yang paling dipilihkan pada sahabat-sahabat tertentu. Dan kita bisa mengalami, tiga-tiganya bisa mengalami lah. Saat yang ketiga, yang terakhir, yang paling tinggi ini kita alami, disitulah yang akan mengangkat hisab atau timbangan kita kelak. Karena di satu hadis ada seorang ada seorang laki-laki, ata bi'amalin kasiratin wa nuruhu wa diyauhu kasyamsi wa kabiru kal jibali. Ada seorang laki-laki di hari kiamat, ada seorang membawa amal banyak sekali sehingga cahayanya sampai terlihat seperti cahaya matahari, besarnya terlihat seperti gunung, berat sekali kelihatannya. Tapi setelah ditimbang itu hanya seberat kapas. Ini seberat kapas. Wa kana rajul, ada seseorang ata bi'amalin qalilatin. Dia datang dengan beberapa amal yang sedikit. Tapi setelah ditimbang, maka timbangannya seberat gunung. Nah, ketika siapakah itu? Ya tadi, seseorang pada 1 detik, 2 detik, 3 detik dalam kita beribadah kepada Allah, mengalami hati saya beribadah karena memang saya seorang hamba Allah yang punya kewajiban dan hanya ingin memperoleh kasih sayangnya. Sudah tidak berpikir diberi balasan atau tidak. Ini yang pertama. Yang kedua tadi. Yang satunya napa, Pak? Pertanyaan yang kedua tadi. Bersikap seperti itu kita boleh ya? Boleh. Untuk menata hati supaya kita itu tetap istiqomah dalam melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhkan larangannya itu. Gini, kita al-iman yazidu yanqus. Kita itu iman kita itu naik dan turun. Makanya harapannya tetap ada satu waktu entah 2 detik, 3 detik, 1 menit, 2 menit, hati kita ada seperti itu. Itulah yang akan mengangkat derajat itu. Makanya saya yakin ini hadis yang sahih dari riwayat Ahmad dan beberapa riwayat yang lain. Jadi umat Islam ada sekelompok umat ini oleh Allah ada
Jadi utia Rasulullah bersabda, utia alayya min ummati sab'ina rajulan yadkhulul jannata bighairi hisab. Jadi Rasulullah diberi kenikmatan untuk umatku, yaitu diberi 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini orang wali. Kemudian wa kullun minhum, dan masing-masing wa kullu wahidin minhum, dan masing-masing dari 70.000 ini yasfauna sab'una alfan yadkhulunal jannata. Jadi memberikan masing-masing dari satu orang ini memberikan syafaat, artinya mengangkat orang 70.000. Kemudian ketika saya hitung 70.000 kali 70.000, total 4.900.000.000. 4.900.000.000 sejak zaman Rasulullah sampai hari kiamat. Kita lihat umat Islam yang mau datang ke masjid ini nggak sampai segitu. Maka kita punya keyakinan, makanya sedetik 2 detik kita merayakan seperti itu. Itulah pengangkat amal kita. Pengangkat amal kita. Dan saya yakin yang hadir di majelis taklim pasti masuk surga. Dan ini di hadis itu tanpa lewat neraka. Di hadis itu tanpa lewat neraka. Jadi 4.900.000.000 ini masuk surga tanpa lewat neraka. Ini semoga kita masuk bagian itu. Amin. Karena waktu sudah agak siang, semoga yang kita kaji pada pagi hari ini Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita dapat menjalankannya, dan apa mungkin yang dari saya yang ada yang salah, pertama semoga Allah mengampuni dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna mimman yashru fi ridak waj'alna mimman khafaka wa taqak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.